Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruth Madonna Leonansi Lewa, UPTD SMA Negeri 1 Pangale, CGP Angkatan 10, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat. Saya akan membagikan video aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Pangale, Ibu Merlin Yolanda Kalingkongan, SPD MPD, Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Pangale, rekan guru serta staf yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan nyata dan diseminasi tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah menyediakan kesempatannya untuk hadir pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kegiatan hari ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan saya selaku calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, yaitu berbagi praktik baik serta diseminasi tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk memaparkan slide yang sudah saya buat di depan. Sebelum kita lebih jauh melihat apa itu budaya positif, kita tahu bahwa seharusnya seorang guru memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang termasuk dalam budaya positif itu ada konsep-konsep intinya. Bisa kita lihat bahwa konsep inti dari budaya positif itu ada 6. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Keyakinan sekolah dan kelas, itu yang ketiga. Kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita akan lihat konsep yang inti yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Pertanyaan pemantik Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah disepakati atau yang digunakan di sekolah kita? Ada yang bisa mengajukan pendapat? Kebajikannya, iya. Nilai kebajikan apa di SMA kita, SMA Negeri 1 Pangale ini? Kalau kebajikan kan itu yang sudah kita sepakati itu lalu waktu dipanggil orang tua siswa, ya, itu kan yang disepakati jam datang, jam datang sekolah yang tadinya jam 7 sudah apel, sekarang berubah jadi 7.15. Artinya kebajikan di sini artinya kita berikan sesuatu yang boleh membuat alasan yang tepat, toh. Kemudian kebajikan yang saya lihat di situ adalah kalau biasa siswa terlambat, kita tanya ada halangan apa sebenarnya di jalan. Oh, karena ban motor saya kempis, tidak ada bengkel di sekitar situ. Kebajikan yang diberikan artinya ada nilai kemanusiaan lah yang ada kan, gitu maksudnya nilai kebajikan. Yang kita sudah sepakati juga waktu lalu tentang ya, selain siswa yang datang jam 7 itu yang dimajukan ke 7.15, waktu lalu kan apel pagi diharuskan. Haruskan selama 1 semester itu diharuskan semua apel pagi. Tapi ada yang mengajukan
beberapa pertimbangan, ya saya katakan itu nilai kebajikannya adalah tidak mengharuskan semua guru apel pagi, tetapi setiap jam pertama guru mengajar harus hadir tepat jam 7. Seperti itu, artinya menjemput siswa di depan pintu. Kemudian apel siang. Nah, apel siang kan waktu lalu disepakati semua harus. Nah, kebajikan yang diberikan adalah kalau memang guru tersebut memang ada urusan yang sangat-sangat penting tidak bisa ditinggalkan, ya kita maklumi, yang penting disampaikan. Itu. Jadi saya rasa sudah kebajikan besar sekali sebenarnya kita mengambil kesepakatan di SMA Negeri 1 Pangaleh selama ini. Bagi saya ini, baik dari siswa maupun dari guru. Karena guru kan seharusnya memang harus datang, kecuali sakit dan alasan tertentu yang memang. Tapi karena kita menilai dari kebajikan, sehingga disepakati lah bahwa apel pagi untuk guru itu hanya yang mengajar jam pertama. Dan ya apel siang sebenarnya itu bagi yang memang sakit atau yang urusannya memang mau tidak mau harus hadir, ya kita izinkan. Nah, jadi baik guru maupun siswa sudah ada nilai kebajikan yang diberikan. Dan itu bukan hanya keputusan dari saya sebagai pimpinan, itu disepakati waktu lalu kan, waktu kita rapat lalu. Jadi itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Bu, luar biasa. Teman-teman lain, barangkali ada yang mau memberikan pendapat? Barangkali tentang kebajikan Bu, sedikit mungkin berbeda dengan kebijakan. Ini kebajikan nilai kebajikan yang dimaksud, betul. Ada teman-teman lain yang memberikan pendapat? Lanjut saja kalau begitu ya. Iya. Ya, ini sebenarnya Bapak Ibu, bahwa disiplin positif itu adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, juga guru-guru termasuk di dalamnya, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tadi pertanyaan pemantik dan pertama tadi adalah nilai-nilai kebajikan apa yang kita sudah sepakati. Sesuai dengan perkembangan kurikulum Merdeka, maka sangat besar sekali dianjurkan mengambil nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Saya sudah tampilkan di depan, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebangsaan global, bergotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Bapak Ibu, banyak sekali sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil. Beberapa diantaranya ada 6 pilar kebajikan, termasuk di dalamnya adalah kedisiplinan, tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu, kekeluargaan, itu nilai semua nilai kebajikan, tanggung jawab, hormat, menghormati, kemudian termasuk juga tentang rasa mandiri tadi yang termasuk dalam mandiri, kreatif, kritis yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Barangkali untuk kedepannya sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka, maka SMA Negeri 1 Pangaleh bisa mungkin bersepakat Bu ya, mengambil nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Baik, saya lanjut masih tentang disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Jadi ada rasa bertanggung jawab pada diri sendiri, ada kemampuan untuk mengontrol diri sendiri ketika melakukan tindakan. Anak-anak kita kemarin ini salah satu foto dari kegiatan P5, kembali saya tayangkan, itu mereka berlatih untuk membuat mandala. Mandala adalah suatu tanda yang dimana menandai wilayah kekuasaan. Zaman dulu orang membuat mandala. Nah,
Berarti ada kontrol pada diri sendiri ketika melakukan tindakan. Anak-anak yang tidak dapat mengontrol diri sendiri inilah yang masuk dalam kategori anak-anak yang harus kita bina atau kita bimbing. Gitu. Saya lanjut Bapak Ibu. Ya. Jadi disiplin positif ini ketika anak-anak sudah mampu mendisiplinkan diri, membuat anak-anak bisa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan maupun hukuman. Nanti akan ada penjelasan kontrol guru setelah ini Bapak Ibu. Mana yang kira-kira lebih banyak kita lakukan di SMA Negeri 1 Pangalengan? Motivasi internal mereka atau motivasi eksternal? Karena kalau kita lebih banyak melakukan paksaan atau hukuman, berarti mereka melakukan tindakan sesuai dengan mau kita atau mau peraturan sekolah berdasarkan motivasi dari luar atau eksternal. Biasanya pengaruhnya atau dampaknya itu kurang jika dibandingkan motivasinya berasal dari dalam. Tetapi motivasi internal inilah yang susah. Mungkin banyak kita bilang susah untuk menumbuhkan, memang susah. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, kita masuk ke motivasi perilaku. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi yang saya katakan bahwa ketika anak-anak itu datang terlambat, kemudian kita beri hukuman, atau pungut sampah, atau mungkin membersihkan WC dulu ya. Mereka mungkin besoknya tidak datang terlambat karena takut atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tetapi apakah itu bertahan lama? Biasanya tidak. Biasanya tidak. Lama-kelamaan mungkin anak itu akan kembali lagi terlambat karena motivasi awal mereka tadi adalah hanya untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita bisa lihat anak-anak yang mungkin kita selalu berikan hadiah. Dulu saya ingat waktu kita adakan semacam angket ya, ada yang bilang bapak ini suka memberi hadiah sehingga suka. Nah itu berarti dia termotivasi untuk melakukan itu karena ada imbalan atau penghargaan. Tetapi sekali lagi itu Bapak Ibu termasuk dalam motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang diyakini sebagai motivasi internal. Jadi mereka yang melakukan sesuatu itu karena mereka ingin menjadi seperti itu. Mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang biasanya bertahan lama. Kecenderungannya biasanya ketika melakukan sesuatu atau tindakan, mereka percaya bahwa tindakan itu seperti inilah diri mereka. Contoh tadi yang saya tampilkan Pandu ya, yang suka terlambat. Dia percaya bahwa saya ini memang orang yang selamanya akan terlambat. Saya tidak tahu bagaimana cara mengubahnya, sehingga muncul dari dalam, ya tidak apa-apa kalau begitu besok saya terlambat lagi gitu. Ya itu karena motivasi internal dari dirinya yang sudah terpasang dalam pikirannya bahwa seperti inilah saya. Nah begitu. Nah, tugas kita sebenarnya sebagai guru adalah untuk mengubah cara mereka memandang diri mereka seperti itu, Bapak. Baik. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia tadi: menghindari hukuman, mendapat imbalan, dan seperti itulah mereka menghargai dan menilai dirinya sebagai motivasi internal. Sekarang keyakinan sekolah. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang membuat keyakinan sekolah ya. Pertanyaan pemantik, bagaimana kalimat keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat? Saya tahu sempat saya bertanya Bu Ayu ya, yang sudah membuat keyakinan kelas. Bu Ayu boleh memberikan bagaimana keyakinan kelas di kelasnya yang sudah dibuat?
Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di kelas 11 IPA 1 ada beberapa kesepakatan yang telah kami buat. Entah ini sudah sesuai dengan yang seharusnya atau bagaimana, tapi menurut saya perlu melihat benarnya dulu. Tapi yang perlu adalah kita bertindak dulu. Kemudian ketika ada kesalahan, mungkin bisa menjadi perbaikan ke depannya. Pertama itu melaksanakan ibadah tepat waktu. Kemudian yang kedua, bersikap sopan terhadap guru dan teman. Dan yang ketiga, berpakaian yang rapi ketika berada di lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan kelas. Kemudian menjaga semua fasilitas yang ada di dalam kelas. Kemudian tidak diperbolehkan tidur saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan memainkan HP pada saat jam pembelajaran kecuali dengan izin guru. Seperti itu. Luar biasa. Boleh dong supaya tidak ngantuk, aplaus dulu untuk Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Iya, saya yakin tidak hanya Bu Ayu yang sudah membuat tentang keyakinan kelas. Memang beberapa guru sudah melakukan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, memang dalam membuat keyakinan guru kelas, guru itu memang berperan sangat besar ya untuk membentuk keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas dibentuk dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Saya yakin Bu Ayu sudah berbicara panjang, banyak berdiskusi dengan anak walinya dan sudah bersepakat saat menghasilkan keyakinan kelas yang dibacakan tadi. Ya, jadi sudah baik. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan umum atau universal yang mudah diingat. Jadi yang disebut Bu Ayu tadi hendaknya mudah diingat oleh anak walinya. Harus bersifat sopan, kemudian tidak boleh menggunakan HP kecuali ada izin dari guru, itu mudah diingat, gitu ya. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Bu Ayu bersama anak walinya. Nah ini Bapak Ibu, beberapa boleh diambil seperti ini yang berupa keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu sebenarnya memiliki bagian-bagiannya. Kalau di sini tadi ini lebih menjurus pada bersikap positif. Jadi datang tepat waktu, mendengarkan guru saat berbicara, menjaga kebersihan kelas, berempati, kerjasama, menghargai pendapat. Ini semua tergantung dari diskusi yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan murid. Ya. Idealnya memang keyakinan kelas ini dibentuk oleh guru beserta guru wali dengan anak walinya. Idealnya seperti itu dan dibuat pada awal semester. Idealnya seperti itu. Jadi ini namanya rembuk pendapat atau diskusi yang dilaksanakan. Jadi luangkan waktu secara khusus untuk berdiskusi dengan anak wali kita. Apalagi nanti di tahun ajaran baru boleh dibuat kembali keyakinan kelas yang baru gitu. Ini masih bagian dari keyakinan kelas, bisa dibuat dalam seperti ini juga. Apa yang terlihat, apa yang terdengar, dan bagaimana siswa itu berperilaku. Jadi yang terlihat adalah tersenyum, memperhatikan, bersalaman, menghargai, antusias. Yang terdengar adalah memberi salam, assalamualaikum, selamat pagi. Ini sebenarnya ada rinciannya. Jadi maksudnya memberi salam saat bertemu guru, gitu. Terdengar dengan kata assalamualaikum, selamat pagi, menyapa. Kemudian ini bersikap ramah, ini maksudnya terdengar dengan ada yang bisa saya bantu. Jadi melatih anak-anak untuk berbicara sopan. Kemudian tentang meminjam, kadang-kadang kita temukan di kelas anak-anak yang suka berteriak, potong saya ambil begitu. Jadi kalau dibuat seperti ini lalu ditempel di kelas, maka anak-anak bisa melihat dan ini loh kesepakatan kita, ini loh keyakinan kelas kita bahwa kita harus berkata atau terdengar saya pinjam dulu ya, gitu.
terima kasih, ini saya kembalikan. Gitu. Berperilakunya adalah bertanggung jawab, bekerja sama, berempati, sopan santun dan rajin. Bisa seperti ini ditempel di dinding. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa kebutuhan dasar mereka? Ada 5, Bapak Ibu. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Anak-anak yang main HP di kelas itu di jam pelajaran, kira-kira kebutuhan dasar mereka apa yang ingin mereka capai? Betul, kesenangan. Jadi mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam bidang atau dalam bagian kesenangan. Jadi ketika kita larang, berarti kebutuhan mereka terganggu atau tidak terpenuhi. Itu konsekuensi yang terjadi. Kemudian yang suka membuli, berarti kebutuhan dasar apa yang ingin mereka capai? Membuli, suka membuli teman, mengejek teman. Tadi Dika sama Yani itu baku ejek-ejek, Cindo sama Perindapan. Kesenangan juga ya. Termasuk kesenangan juga. Kesenangan, kesenangan? Bisa juga. Ada rasa senang. Tapi senang ya, senang membuli ya. Bahagia lihat temannya di bawah. Iya, lihat temannya tidak bahagia, puas, iya. Terima. Penguasaan mungkin ya, Ibu Isna tadi bilang penguasaan, mungkin bisa juga. Tidak ada kepuasan di situ ya. Tidak ada kepuasan. Kepuasannya. Jadi dia senang melihat teman tidak bahagia, dia senang dia menguasai teman. Ya, itu suka membuli bisa seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada alasan. Jadi sebenarnya setiap tindakan murid kita melakukan sesuatu itu ada alasannya. Berdasarkan kebutuhan mereka. Itu. Ini yang perlu harus kita pahami terlebih dahulu. Pertanyaan pemantik. Ini. Kita masuk di posisi kontrol guru. Nada suara tinggi ya Bapak Ibu. Bahas tubuh mata melotot. Jari menunjuk menghari. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu akan terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Menurut Bapak Ibu, perasaan murid apa yang dirasakan ketika gurunya bicara begitu saat datang terlambat? Tahu pada mereka saya begitu. Daun. Pas naik daun deh. Nggak Ada tahu. sih pengaruh. Nggak ada sih. Ini nggak ada sih. Nggak betul saya. Kira-kira kalau kita jadi muridnya, apa perasaan tak kalau guru tak begitu? Sedih, sedih tapi tidak kayak yang tadi sedih tapi kita sedih betul ya, down. Bu Ira. Bu Ira kalau jadi siswanya katanya justru marah dikasih begitu sama guru. Wah. Marah iya. Kalau saya jadi siswa menerima. Ya. Oh ada Memang yang salahku memang. Ada salah memang. Salah memang. berarti sadar. Ada. Nanti kita salah tahu. Tapi kalau misalnya tidak pernah terlambat, lalu terlambat satu kali dikasih begitu gurunya, Oh, gurunya. Wah, ada itu kalau terlambat lagi nggak pasti kalau satu kali. Dapat ingatan. ya. Oh iya. Jadi gurunya salah kalau itu. Jadi ada macam-macam, ada down, ada marah, ada yang sadar. Ya. Dari sini laki-laki. Di sini kalau Nah, kalau ini, ada suara memelas, sedih, bahasa tubuh merapat ke anak. Adik, kamu ini bagaimana ya? Ya. Siapa Kamu itu? sudah janji sama ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Nggak mempan. Ibu benar-benar kecewa sekali. Kira kalau kita jadi murid, bagaimana perasaan tak? Terharu. Oh terharu, paling ya? Kapan lagi dikasih begitu? Oh berasa? Merasa dihargai. Merasa Pak Guru BK, Iya, Bang Guru BK. ada yang terharu dan merasa terharu. Ya Bang Guru BK memang gitu.
Oke, masih ada lagi Bapak Ibu. Tolong nggak ngagok Rasa kepala. bersalah. Nah, gini. Ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh juga merapat. Mata dan senyum jenaka. Siapa yang sering ini? Hadir. Adi, ayolah. Bagaimana sih kamu ini? Paris. Ya, Pak Aris ya. Paris. Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Sambil tepuk-tepuk begini ya. Tepuk-tepuk ya. Kenapa terlambat lagi sambil berkata? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana, masuk sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil tersenyum-senyum. Perasaan murid bagaimana? Senang. Senang ya. Tidak tertekan ya. Oh, berkali lagi begitu ya? Selamat lagi. Ya. Lagi. Selamat lagi. Masih ada satu? Nah ini, nada suara datar, bahasa tubuh formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahukah? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Oh ya. Terus ada perbedaan ya sikap guru-guru tadi Bapak Ibu ya. Ya, itu semua adalah kontrol guru. Anda nomor berapa? Dan mendatangkan perasaan yang berbeda pada siswa ya, ada pada murid. Kita lihat kontrol guru apa saja tadi itu. Oh masih ada, ya masih ada. Adi, apa kamu tahu? Oh sudah ini tadi. Ya, yang termasuk tepat. Masih ada sambungan. Tahu jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah, Adi? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Formal banget ya bahasanya. Di kita itu barangkali Langkah. gitu. Ya, jadi ada memang posisi kontrol guru terkait dengan beberapa ilustrasi tadi Bapak Ibu. Nah ini dia posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum. Kalau tadi yang pertama mata melotot menuding itu sebagai penghukum, betul. Kemudian kamu tidak kasihan sama ibu guru ini ya, membuat rasa bersalah. Tidak kasihan sama orang tuamu sudah kerja keras di rumah, membuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayolah. Bisa dong besok tidak terlambat lagi ya, itu sebagai teman. Memantau tadi yang data, tetapi dia hanya memantau dan memberitahukan konsekuensi kalau datang terlambat. Terakhir, manajer. Ini yang kata Bu Wati tadi. Wah ini yang paling mana ya? Yang paling banyak kalimat yang diutarakan. Ya. Aduh sudah lewat penuh kali Bapak Ibu. Saya back. Jadi memang betul Bapak Ibu bahwa idealnya kita sebagai guru itu berfungsi sebagai kontrol manajer. Ini, yang ini tadi. Ya, ini. Jadi anak-anak tidak hanya menyadari bahwa tindakan mereka itu salah, tetapi ini ada kalimat di sini. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah itu. Jadi kita memancing motivasi internal dari siswa untuk bagaimana dari dalam dirinya itu mencari solusi, memperbaiki masalah yang dia timbulkan. Jadi bukan kita mengancam dengan hukuman.
juga tidak memberi hadiah. Misalnya besok kalau kamu tidak terlambat saya kasih coklat, nah itu hadiah. Jadi dari dalam diri sendiri yang bicara, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini, atau bisa kita ganti dengan kalimat lain, kira-kira bagaimana cara kamu agar tidak terlambat besok. Jadi ada upaya dari dalam dirinya sendiri supaya dia tidak datang terlambat. Itu manajer Bapak Ibu. Beda dengan pemantau. Jadi si Adi ini dia bilang sendiri bahwa besok tidak ada masalah Pak, saya bisa datang tepat waktu. Ya. Nanti besok lain lagi ceritanya kalau dia terlambat lagi. Tapi kan kita membangkitkan motivasi internal dari dalam dirinya. Jadi posisi kontrol seperti ini yang diharapkan bisa kita terapkan lebih banyak kepada siswa, guru sebagai manajer. Sebaiknya guru menggunakan kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan dan mendukung murid untuk menemukan solusinya. Manajer juga mengacu pada restitusi nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada dirinya. Nah ini dia yang disebut tadi restitusi, segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, restitusi itu sebenarnya artinya adalah upaya untuk memperbaiki identitas pada diri murid. Jadi ketika dia melakukan tindakan yang melanggar peraturan, melakukan tindakan yang merugikan orang lain, itu berarti dia merusak identitas dirinya sendiri. Baik sadar maupun tidak sadar apakah itu tindakan dilakukan, sengaja maupun tidak sengaja. Jadi guru itu berupaya untuk memperbaiki itu, disebut dengan restitusi. Ada 3 tindakan yang digambarkan dalam segitiga. Yang pertama adalah tahapan pertama adalah yang ini Bapak Ibu. Ini yang di bawah, menstabilkan identitas. Jadi identitas yang rusak atau kita katakan rusak atau dalam keadaan tidak baik-baik saja itu kita stabilkan. Gitu ya. Ada kata-kata kunci di sini yang bisa kita katakan pada anak-anak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, gitu. Boleh seperti ini juga, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau dengan gaya lain, boleh. Tindakan yang kedua, tetapan kedua adalah yang ini, validasi tindakan yang salah. Boleh kita katakan pada murid dengan kalimat seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi menanyakan alasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh murid termasuk dalam validasi tindakan yang salah. Nah, pada saat ini juga kita bisa bertanya tentang apa cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Misalnya kayak tadi main HP. Salah memang karena keyakinan kelasnya Bu Ayu mengatakan jangan main HP saat jam belajar kecuali diizinkan. Nah, ketika ada anak-anak bermain HP, Ibu Ayu bisa bertanya, apa cara yang efektif untuk mendapatkan kebutuhan kesenangan? Ya, karena dia main HP tadi kita analisis sebagai kebutuhan kesenangan dia. Apakah ada cara efektif lain? Nah, gitu. Jadi di situ validasi tindakan yang salah. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sangat penting membuat keyakinan kelas sebagai landasan kita ketika melakukan segitiga restitusi. Jadi ada kesepakatan yang sudah kita buat bersama murid yang nantinya kita pakai untuk mengembalikan identitas murid kita. Jika belum ada keyakinan kelas, maka kita akan susah untuk mengembalikan identitas murid kita karena belum ada acuan yang bisa dipakai bersama ketika mengatasi masalah. Jadi kayak Bu Ayu tadi enak saja ya. Jadi keyakinan apa yang sudah kita sepakati dia pasti akan menunjuk itu, apalagi sudah ditempel di dinding. Oh ini tadi yang tidak boleh main HP di kelas. Nah gitu. Kan kita
kita sudah sepakat ya, iya Bu, ya begitu. Jadi ada acuan ketika kita memberikan atau menanyakan keyakinan. Gitu. Nah ini Bapak Ibu, ini saya buat lagi dalam bentuk kalimat yang lain ketika menstabilkan identitas. Selain tadi yang dua, beberapa kalimat ini boleh kita nyatakan ke siswa. Silakan Bapak Ibu cermati. Terus terang, ketika saya membaca ini, dalam perasaan saya merasa kok kayak kita setuju ya pada apa yang dilakukan oleh siswa. Tadi berbuat salah itu tidak apa-apa nak, ya tidak apa-apa gitu. Ya ada manusia yang sempurna gitu. Saya juga, ini ya, jangan juga ini, nah, ini. Tergantung sikap kan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apalagi itu, saya pernah dapatkan di kelasnya Pak di 10.3, Yeni berkelahi dengan Rehan. Yang ganas Yeni, Rehan salah. Jadi yang saya restitusi Yeni. Cuma saya tidak bikinkan rekaman. Saya tanya, Pak Yen, kok pukul begitu? Ada tapi ya tapi gitu. Jadi di langkah pertama ini Bapak Ibu, kita menstabilkan identitas siswa. Bukan berarti kita setuju atas tindakan salah mereka, bukan. Tetapi coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu sendiri yang lagi marah-marah nih sama pasangan di rumah yang punya suami atau sama anak. Baru ketika sudah marah-marah Bapak Ibu dibilangi sama suami, memang mentong oh yang salah. Nyala dong. Tapi kalau suami bilang, sabar, tidak apa-apa, wajar memang kau tadi marah, langsung itu adem gitu kan, ya adem. Sama dengan siswa tak? Kayak iya ini tuh ya tidak apa-apa, Yen, wajar gue marah sama Rehan. Begini kok sabar? Iya, sabar ya, wajar. Itu stabilkan identitas. Tapi kemudian tidak berhenti di situ. Kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi tindakan apa yang dilakukan oleh murid kita yang salah, gitu ya. Jadi jangan berhenti di tidak apa-apa, begitu. Tidak berhenti. Berapa kalimat untuk validasi tindakan? Ya, begini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti itu ya, Yen ya. Iya Bu. Dia pukul kepala saya tadi Bu. Balas pukul. Iya Bu, balas. Setelah itu memukul itu bentuk tindakan yang baik atau tidak ya? Tidak Bu. Akhirnya dia tahu bahwa tindakannya adalah salah. Nah, intinya pendinginan dulu perasaannya, kemudian kita jelaskan, kita validasi bahwa tindakannya adalah beberapa kalimat. Nah ini boleh ini atau boleh variasi lain tergantung situasi Bapak Ibu. Tapi intinya adalah kita menjelaskan kepada anak bahwa tindakan yang dia lakukan tadi itu adalah tidak benar atau salah atau tidak tepat. Terakhir pada tahapan segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Seperti tadi tentang di kelasnya Bu Ayu, apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati gitu. Apakah kamu mau jadi orang seperti apa? Seperti contoh kasus Pandu itu saya bertanya begitu, Pandu, kira-kira kamu jadi orang seperti apa jika kamu sering datang terlambat? Iya Bu, iya saya juga bingung, saya juga bingung, dia bilang begitu. Saya juga bingung mau jadi orang seperti apa begitu. Apakah kamu mau memperbaiki kesalahan Pandu? Iya pasti mau lah Bu, begitu jawabannya, pasti mau lah. Jadi pada bagian ini kita menanyakan keyakinan dengan tujuan ada motivasi internal dari dalam diri murid kita untuk memperbaiki kesalahan. Bukan karena ada faktor dari luar berupa hukuman atau berupa pujian.
berupa imbalan dari kita sebagai guru. Itu Bapak Ibu. Baik, sekarang adalah sesi diskusi. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan apa yang sudah saya paparkan siang hari ini. Saya Buati barangkali banyak masalah di kelasnya katanya. Senyum-senyum di sana. Nah, Dewi. Oh, ini Dewi. Kasih atas kesempatan telah diberikan kepada anak. Ini sekarang saya pusing karena ada dua siswa saya kelas parahnya. Parah sekali sih satu Dewi Ramadhani karena semenjak ada di grup 2 Hari Bunda sampai saat ini belum juga masuk sekolah. Juga kembali ke rumahnya. Menurut temannya ini ya, yang menemani pergi selama 2 malam itu di chat katanya dia sudah jauh, begitu bahasanya. Tidak tahu apa yang harus dilakukan karena anaknya tidak ada di sini. Terus yang ini Muhammad Akbar, di bulan Mei itu ada 7 ketidakhadirannya. Seperti yang kita ketahui bahwa Akbar sudah berapa kali dipanggil orang tuanya, dan terus terang Bu, berbagai macam cara bisa lakukan ini untuk Akbar. Kadang maka emosi, kadang mereka kayak lemah lembut, kami coba semua. Yang mana cocok untuk Akbar ini? Pernah itu hari mungkin lihat ke Bunda, pukul mentong kan pernah kutanya tentang bapaknya. Kalau Akbar sukanya diapain nak? Dikerasi, dilembuti atau diapain? Bilang kerasi kabo, pukul kabo di depan bapaknya ini. Jadi pas itu hari Bunda dilihat jaga mungkin sambil lebih waktu itu kejadiannya. Mentong tidak bicara karena suku pukul. Lama sekali sakit tanganku. Lama sekali, berjam-jam kerasa. Refleks waktu itu, dan waktu itu kayak ada yang berubah. Setelah di bulan Mei ini berulah lagi. Jadi saya bilang ini nak sudah bulan Mei, banyak sekali tugas-tugasmu yang tertinggal. Jadi saya minta karena ini waktu nak tolong diambil waktu karena waktu ini tidak bisa diulang kembali. Dan tolong kalau ke sekolah temui guru-guru mahkota yang ada sambutannya. Jadi saya bingung Bu ini bagaimana cara mengatasi si Akbar ini. Jujur saya karena berbagai macam cara saya lakukan, kooperasi, lembuti, rangkul-rangkul, apa yang berbagai macam cara saya lakukan. Tapi tidak ada hasil kuliah. Jadi bagaimana? Langkah yang mana harus dilakukan ini Bu untuk Akbar ini? Terima kasih Bu Wati yang sudah mencurahkan masalah di anak perwaliannya. Sebelum mungkin saya persilahkan kepada Bapak Ibu, ada yang mungkin urun pendapat tentang kasus Akbar karena pasti ini muncul di dan kelas. Kira-kira Bapak Ibu, kalau melihat materi yang saya paparkan hari ini, solusi untuk kasus Akbar seperti apa? Ada yang ingin memberikan urun pendapat? Ya, terima kasih Ibu atas kesampatannya. Ini berdasarkan pengalaman ya Bu, pengalaman saya sehari-hari sebagai guru BK. Sedikit menyinggung juga masalah. Saya mau bertanya tadi. Iya, mengenai segitiga restitusi. Apa yang harus dilakukan ketika ketiga tahapan segitiga restitusi tadi ini sudah dilakukan? Ada anak-anak Bu yang satu kali dikasih tahu ya, urut, 2 kali urut,
ada yang sama sekali harus berulang kali dikasih tahu baru. Ada juga yang tidak berubah sampai sekarang kalau yang saya tangani. Menurut saya, kembali ke Ibu Wati, menurut saya sama dengan segitiga restitusi tadi ini, ketika semua hal teori-teori yang seperti ini sudah kita lakukan, pengalaman saya ada satu orang anak dulu, seseorang itu mungkin ada momennya untuk berubah, ada waktu khusus buat seseorang untuk berubah. Ya mungkin tidak di sini, tetapi saya yakin Bapak Ibu guru mengajari, menyampaikan. Ketika dia tidak berubah di sini, mungkin di luar atau nanti kuliah ada momennya. Jadi saran saya, dan itu yang saya lakukan mengenai Akbar, kita bina saja terus. Salah melanggar lagi, kita bimbing saja terus. Yaitu tadi mungkin ada momennya, ada motivasi eksternal di luar mungkin yang bisa menyebabkan anak itu untuk berubah. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Tadi sekaligus pertanyaan juga, atau ada lain lagi itu pertanyaan Pak? Lain lagi mungkin ya? Iya, itu tadi yang dari. Satu lagi, Bapak Ibu mungkin ada yang mau, karena saya yakin nama Akbar pasti muncul ketika kita rapat nanti. Jadi pembinaan mungkin kita sepakat melakukan pembinaan, tetapi kalau kemudian berbenturan dengan momen penentuan kenaikan kelas dengan kriteria-kriteria yang sudah kita sepakati, ya, Akbar nanti akan jadi masalah. Jeda waktu kita sebelum rapat ini mungkin adalah waktu kita membina, masih waktu kita membina. Sedapat mungkin tadi kalau berdasarkan materi yang saya sampaikan, bahwa posisi kontrol guru yang terbaik adalah sebagai manajer, ya, membangkitkan motivasi internal dari Akbar untuk dia sendiri sebenarnya yang bisa menyelesaikan masalahnya. Terbukti tadi Bu Wati sudah jadi teman, jadi penghukum, barangkali juga jadi rasa bersalah, ya, membuat rasa bersalah. Begitu lagi Akbar, ya. Berarti tinggal satu sebenarnya Bu Wati, kalau menurut saya adalah cara kita membangkitkan motivasi internal Akbar untuk dia mencari sendiri solusi atas permasalahan. Jadi di mana posisi kita sebagai manajer? Membimbing. Betul tadi dibilang Pak Sam, kita bina tetap kita bina Akbar, kita bimbing dia. Sering-sering ketemu Bu Wati. Setiap hari kalau bisa, kalau dia ada. Akbar, bagaimana di kelas, bagaimana besok, bagaimana, ya gitu. Jadi dia sendiri nih Bu Wati. Besok bisa datang tepat waktu, bisa datang cepat. Ya, kalau usaha biasa gitu. Nah iya, jadi pertanyaan, besok bisa ke sekolah? Nah, kalau kamu tidak ke sekolah, apa dampaknya untuk dirimu? Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Pembinaan dari kita untuk memotivasi internal dirinya. Karena saya yakin Bu Wati sudah melakukan segala macam cara, tetapi yang Bu Wati lakukan adalah motivasi eksternal, yang saya yakin pengaruhnya masih lebih tinggi motivasi internal dari Akbar itu sendiri. Bapak Ibu? Oh iya, silakan Pak. Saya kebetulan sudah aksi nyata ini, alhamdulillah sertifikatnya sudah keluar terkait dengan segitiga restitusi. Kalau saya yang kemarin saya lakukan itu terkait dengan siswa yang sering tidur di kelas. Saya sering sampaikan ke siswa bahwa kalau hal-hal yang lain itu saya bisa tolerir,
mau makan apa. Saya termasuk guru yang tidak terlalu fokus ke kenakalannya anak-anak. Tapi satu yang membuat saya agak selama saya masuk di sekolah ini itu yang membuat saya langsung naik kalau ada siswa tidur. Kebetulan saya dapat waktu itu ya, saya terapkan segitiga restriksi ini. Saya selalu mengatakan bahwa ketika pola ini kita pakai yang menstabilkan identitas, kemudian yang kedua itu validasi tindakan, kemudian ketiga menanyakan keyakinan. Pada dasarnya langkah ini sebenarnya terlalu terpola kalau menurut saya. Sebenarnya kita bisa buat simpel saja, langsung ke intinya bahwa pada akhirnya kan semua orang ngantuk. Itu saya selalu katakan bahwa kita ini punya batas ngantuk. Makanya saya selalu membawa keterbukaan bahwa kalau ngantuk ya sampaikan bahwa saya butuh istirahat dulu, ya silakan bisa ke tempat-tempat tertentu yang misalnya musola atau apa, tidur sebentar atau sangat terkait dengan keyakinan kelasnya Bu Ayu. Saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya melakukan refleksi dan perenungan lebih jauh lagi bahwa sebenarnya semua orang bisa merestitusi dirinya, termasuk kita ini guru. Kita kan juga termasuk manusia yang punya kebutuhan dasar itu. Menurut saya bahwa ketika kita, saya sendiri pribadi bahwa ketika ini kita selesai dengan segitiga restitusi di aksi nyata, ya kita bisa merestitusi kita diri tanpa harus direstitusi orang lain. Dan bisa juga skopnya lebih luas. Kalau saya berpikir bahwa bukan hanya siswa saya yang punya masalah, guru-guru pun itu yang selalu saya pikirkan bahwa guru-guru pun punya banyak masalah, ya. Kita mungkin bisa lebih jauh, ada teman rekan kerja kita, itu yang selalu saya pikir akhir-akhir ini bahwa sebenarnya problem itu tidak hanya di siswa saja, guru juga punya masalah emosional, punya masalah-masalah. Itu yang perlu kita mungkin bangun sinergi bahwa bisa jadi semua bermuara dari mungkin guru-guru yang juga perlu dimotivasi seperti itu, dikasih validasi tindakan, dan sebagainya, sehingga sinergi itu lebih terbangun. Saya kira terlepas dari kewajiban-kewajiban kita apapun yang melekat, ada hal tertentu yang sifatnya lahiriah sebagai manusia. Itulah yang kemudian kita harus dan proses-proses ini berjalan tanpa ada tekanan. Seperti yang Ibu saya katakan bahwa dedikasi lah yang membuat kita lebih mudah dalam melakukan proses perbaikan dalam segala kasih. Luar biasa Pak Dahir. Ibu yang saya hormati, terima kasih atas urun pendapatnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dengan yang kita bicarakan hari ini, tidak hanya berkaitan dengan apa yang sudah saya paparkan sebagai budaya positif, teori-teori yang ada, kemudian ada masalah tadi yang diungkapkan oleh Ibu Wati, kemudian ada pendapat dari teman-teman guru, Pak Saf, Pak Dahir. Tapi betul tadi dibilang Pak Dahir bahwa tidak hanya guru sebenarnya, tidak hanya murid saja sebenarnya yang perlu kita restitusi, diri kita sendiri sebenarnya yang lakukan restitusi atau perbaikan identitas terkait dengan tugas-tugas kita di sekolah, terkait dengan kewajiban kita di sekolah. Cukup, oh ya, bunyi lagi. Bunyi lagi, ya begitu Bapak Ibu. Mohon maaf kalau dari saya ada segala perkataan yang saya sampaikan salah-salah kata. Terima kasih atas segala masukan. Saya akhiri ya. Sebelumnya ada hal yang penting yang akan disampaikan oleh Ibu sebagai penutup. Dari saya mungkin saya tutup Bu. Saya persilahkan kepada. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga sudah banyak aksi nyata yang dibuat ya. Walaupun
tidak sampai semua kita melihat seperti ini. Jadi banyak aksi-aksi nyata yang Bapak Ibu sudah buat. Kalau memang ada waktu silakan menyampaikan, karena kita memang kan hari Kamis itu kombel, ya. Kita hari Kamis memang kombel, jadi kesempatan bagi kita untuk sekaligus mengevaluasi apa yang mungkin perlu kita bagikan. Seperti tadi kan pendekatan ataupun apa tadi segitiga restitusi ini saya rasa Bapak Ibu sebenarnya sudah lakukan, ya, sudah lakukan. Tinggal ya, mungkin istilahnya saja yang harui terus, ya. Jadi saya secara pribadi sekali lagi mengatakan bahwa selayaknya siswa, kembali lagi kita sebagai orang tua, sebagai guru, bahwa apalah artinya kalau memang kita sama-sama sudah tahu apa yang harus dibuat tapi tidak konsisten, ya. Artinya saya mau itu terus-menerus dibuat, jangan cuma minggu ini, sesudah itu bolong lagi, akhirnya begitu lagi. Jadi siswa artinya jadi ingatkan terus apa komitmen kesepakatan yang sudah dibuat. Nah begitu juga saya sangat mengharapkan sebenarnya dari Bapak Ibu, walaupun memang guru secara tertulisnya kita tidak ada kesepakatan seperti itu, tapi memang saya pikir ya kenapa dulu juga tidak kita tulis. Nah jadi nanti guru juga akan ada kesepakatan, ada kesepakatan apa ya kalau kita guru kombel atau apa kesepakatan guru, keyakinan guru. Karena kalau keinginan sekolah saya rasa bukan ini guru, khusus guru, dan artinya kalau sekolah kan siswa dan guru yang harus lakukan. Ya, mungkin perlu sekali untuk kita ada keyakinan guru, ya, keyakinan guru. Karena ya terus terang saja saya pribadi, saya masih banyak sekali kekurangan Bapak Ibu. Justru saya sebagai pimpinan selalu menyadari bahwa saya ini jauh sekali dari kesempurnaan. Nah makanya ya saya pribadi selalu mengatakan mari kita mengevaluasi diri. Karena saya terus terang saja mengatakan kepada Bapak Ibu, saya menilai di PMM, saya sebenarnya tidak tega menaruh nilai tidak dilakukan. Makanya kalau Bapak Ibu melihat semua di PMM itu dilakukan dan efektif, mohon maaf ya, saya menilai begitu. Karena saya juga tidak mau menyulitkan Bapak Ibu sebenarnya. Jadi tolong, saya mau pahami sebenarnya bahwa saya juga tidak mau menjatuhkan Bapak Ibu. Kalau saya mau ambil yang sebenarnya, saya tulis tidak dilakukan tapi tidak efektif, tidak konsisten. Dia kan 3 pilihan. Pertama tidak dilakukan, 2 dilakukan tapi tidak konsisten, 3 dilakukan dan efektif konsisten, ya, di PMM. Kalau saya mau ikut maunya saya sebenarnya banyak yang poin nomor 2. Tapi kan saya berusaha, saya buka saja, saya tidak mau kalau guru saya mendapatkan nilai yang tidak baik. Yang sebenarnya itu bertolak belakang dengan kata hati saya. Tapi karena saya mengingat juga di sini bukan cuma Bapak Ibu yang sering melakukan kesalahan, saya juga sering melakukan kesalahan. Makanya saya pribadi mengatakan bahwa bukan saya mengancam, ya, tapi kalau saya mau, saya akan menilai sejujur-jujurnya di PMM. Nah, PMM ini akan terintegrasi ke e-kinerja. Jadi kalau e-kinerja itu Bapak Ibu kan kita ingat sendiri di PMM, sikap-sikap yang harus kita lakukan di dalam sekolah, ya. Di situ Bapak Ibu sudah saya akan menjadi contoh, saya akan menyapa siswa, saya akan pokoknya banyak kan di situ, jujur dan lain-lain semuanya di perilaku, ya, di perilaku. Nah saya memang belum menilai perilaku. Kan saya mengancam Bapak Ibu, ya, tapi kalau saja saya mengatakan bahwa Bapak Ibu tidak melakukan sesuai dengan yang Bapak Ibu komitmenkan di situ bisa saja, ya. Tapi saya mau berusaha buat berusaha yang terbaik untuk Bapak Ibu. Jadi saya mohon, mungkin ada yang melihat Ibu Merel itu kurang disiplin, tidak tegas. Karena Bapak Ibu saya terus terang seperti tadi kebajikan. Saya sadar bahwa saya juga manusia yang penuh dengan kelemahan, ya. Nilai kebajikan apa yang bisa saya berikan? Oh, saya mau menolong dia supaya dia sadar sebenarnya seperti apa.
Kalau saya paham itu kebajikan artinya buat sesuatu yang sebenarnya menolong diri sendiri dan menolong dia juga, ya. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai kerjasama, gotong royong. Nah, jadi saya mau Bapak Ibu seperti yang sudah kita sepakati. Kalau yang ada jam pertama, tolong datanglah pagi-pagi untuk menjemput siswa yang ada. Memang saya tahu Bapak Ibu tinggal jauh dari sekolah. Mungkin Bapak Ibu katakan, iya Ibu Kepsek bisa saja karena sekarang sudah tinggal di sekolah. Biar cuma pakai baju tanpa harus langsung belum mandi dan belum apa-apa sudah bisa lari ke pintu gerbang. Tapi saya masih boleh katakan dulu saya jalan kaki loh Bapak Ibu, tapi masih saya lembai Bapak Ibu kadang-kala. Jadi saya mohon artinya saya sudah pahami bahwa kalau jam pertama memang tidak mengajar, ya oke lah, saya maklumi tidak hadir. Terima kasih saya ucapkan atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.